Saya coba amati APBD Temanggung, itu belanja modal itu hanya 6,7%. Dari 6,7% itu 1,7 hanya 1,7 yang untuk jaringan, jalan dan irigasi. Nah, pertanyaan saya adalah apa yang strategi apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi masalah kemiskinan yang memang menjadi salah satu, dan Temanggung menurut saya cukup tinggi. Kira-kira antara yang miskin dan yang hampir miskin itu sekitar. Saya kembali kepada IPM tadi. IPM Temanggung 74,47% itu yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Saya mau bicara untuk yang ketiga, peningkatan ekonomi masyarakat, yaitu kita bisa melihat pada PDRB, produk domestik regional bruto, yang sampai hari ini sekarang di Temanggung sudah mencapai hampir 9 juta per orang per tahun. Artinya kalau satu keluarga berpenduduk 4 orang, 9 juta kali 4 berarti 36 juta setahun. Oleh karena itu memang ada kesenjangan di antara kecamatan yang memang itu ada industri dan kecamatan yang itu pertanian. Oleh karena itulah di sektor wilayah pertanian ini yang akan kita tingkatkan. Di antara lain adalah bagaimana produktivitas pertanian meningkat, kemudian bagaimana prosesinya supaya diproses harga jual pertanian itu marketable di Indonesia. Mohon maaf Bapak, ya. Memang produktivitas pertanian rata-rata sudah meningkat di pedesaan, ya. Tapi ternyata ada indikasi produktivitas tidak dinikmati oleh penduduk yang relatif paling miskin di pedesaan. Nah, apa yang akan Bapak lakukan nanti? Karena di daerah yang miskin sendiri terjadi kesenjangan kan ya. Produktivitas tadi kan produktivitas rata-rata, tapi ternyata tidak dinikmati secara merata. Program kami diantaranya pelayanan dasar kesehatan. Untuk orang miskin, bagaimana pengeluarannya kita kurangi sehingga efisien. Yang pertama adalah pelayanan dasar kesehatan. Program saya nanti adalah pelayanan dasar kesehatan di semua puskesmas, gratis, ya, gratis, tidak dipungut biaya. Dan RS kelas 3 gratis, nanti tidak dipungut biaya. Sehingga pada pengeluaran per orang di pedesaan adalah untuk bisa minimal. Yang kedua, bagaimana peningkatan taraf hidupnya, yaitu bagaimana petani kita berikan pupuk, ya, pupuk gratis, kemudian bibit, sehingga nanti ongkos produksinya akan berkurang, sehingga para petani lebih murah, ya. Oke. Ya, di pedesaan, di desa itu bukan hanya petani yang itu, tapi juga buruh tani. Dan apakah Bapak tahu berapa sih garis kemiskinan di Temanggung itu? Hanya sekitar rata-rata pengeluaran mereka satu bulan Rp178 per bulan per orang. Nah, pertanyaannya, kalau petani diberi pupuk, bagaimana yang buruh tani? Infrastruktur pedesaan. Kita adakan program infrastruktur pedesaan di sana sehingga ada 4 proyek padat karya, sehingga para petani bisa Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita melihat anatomi ekonomi di Temanggung, hari ini PDRB tertinggi adalah di daerah Breksulat, di mana kemudian industri pabrikan memang besar di sana. Sementara terendah adalah di Caniloto dan Temanggung Utara. Kalau kita melihat anatomi struktur pembangunannya, karena memang fasilitas di sana sangat minim, Bapak. Jadi jalan raya jelek, banyak yang belum beraspal, sehingga kreativitas petani dan buruh tani itu menjadi tidak begitu kreatif. Nah, kami melihat bahwa pembangunan sarana dan prasarana desa tetap penting. Karena apa? Ini akan memacu kreativitas petani untuk menjual produk-produk pertaniannya tidak dalam produk bahan mentah. Misalnya kopi. Selama ini masyarakat malas untuk kemudian menjual kopi ke kota karena memang jalan jelek, JUT tidak ada, sehingga kalau panen kopi itu masih harus gendong dari atas ke bawah. Kalau JUT nanti bagus, jalan bagus, pemerintah kabupaten memfasilitasi bagaimana kemudian kopi ini tidak dijual dalam bentuk mentah, tapi kemudian diolah sebagus mungkin menjadi produk. Tinggal bagaimana kemudian pemerintah kabupaten memberikan fasilitasi misalnya pasar. Nah, ini dengan sendirinya akan menaikkan nilai ekonomi produk pertanian. Ya, saya pikir ini sangat bagus. Tetapi yang menjadi pertanyaan tadi sudah saya sampaikan, dari 6,7%
belanja modal APBD Temanggung itu hanya 1,6 yang digunakan untuk jalan, untuk jaringan dan irigasi. Apa yang akan Bapak lakukan dengan belanja seperti itu? Itu sangat kecil. Apa yang akan dilakukan untuk jadi begini, struktur APBD harus dirubah. Artinya ketika nanti pimpinan daerah terpilih nanti baru, otomatis RPJMD-nya akan baru. Nah, kemudian ada persoalan bahwa pagu anggaran yang 1,1 triliun ini kurang. Bagaimana caranya menaikkan? Kita harus bermitra dengan pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi apakah bisa? Bisa. Karena setiap tahun anggaran itu ada pagu anggaran hampir 1,8 triliun yang dialokasikan untuk pemerintah kabupaten kota untuk pembangunan infrastruktur. Mohon maaf. Ya. Tadi Pak Mardianto sudah katakan, Jawa Tengah itu ada 35 kabupaten kota. Kalau 35 kabupaten kota melakukan hal yang sama seperti Bapak, apakah itu akan bisa dilakukan? Bisa. Semangat otonomi adalah semangat kemandirian. Pertanyaan saya adalah, bagaimana Bapak bisa mandiri tidak meminta dari provinsi tadi? Jadi begini, bisa. Karena kebetulan saya ketua komisi A, anggota badan anggaran. Jadi pagu anggaran di Jawa Tengah yang dialokasikan ke kabupaten kota bisa. Nah, persoalannya bagaimana membentuk masyarakat mandiri bertahap, bahwa kemudian pembangunan infrastruktur yang pertama adalah pondasi untuk membangun masyarakat ini nanti bisa lebih mandiri. Jadi tidak bisa kemudian setahun pertama ini langsung masyarakat mandiri, tidak bisa. Tapi bahwa tahapannya, oke, infrastruktur, setelah itu kemudian UKM, kemudian setelah itu masyarakat mandiri. Terima kasih Bapak, bahwa APBD Temanggung 6,7% belanja modal dan 1,7% untuk irigasi. Nanti tentu harus ada kebijakan antara Bupati dan DPRD untuk merubah kebijakan tersebut, dan ini sangat masih bisa dimungkinkan untuk ada kenaikan. Lalu mengenai produktivitas ada senjangan antara di desa sekitar 30% senjangannya. Kalau menurut saya, kalau produktivitasnya tentu kita tingkatkan, sehingga seperti kalau tembakau itu dengan dana cukai yang tadi saya sampaikan, 70% kita serahkan ke desa, 30% untuk fasilitasi. Lalu kalau kopi kita berikan dana talangan. Lalu di desa kita tingkatkan koperasi-koperasi desa, UKM-UKM yang ada di desa. Dan mengenai buruh tani atau buruh apapun, kan kita perlu adanya kenaikan upah, sehingga dengan ini maka saya yakin bahwa itu akan bisa ada perubahan. Mohon maaf Bapak, Ya. Khusus untuk Bapak saya pikir ada pertanyaan khusus. Bapak sudah 3 kali menjadi ketua DPRD dan Bapak sudah tahu bahwa anggaran untuk infrastruktur tadi itu hanya 1,3. Ya. Kenapa Bapak tidak lakukan kemarin-kemarin? Kalau memang sistem di dalam anggaran. Saya dengan Pak Asif kemarin. Tentu ini bukan menyalahkan siapa saya bupati dan ketua DPR dan Pak Asif. Tentu ada pertimbangan khusus. Saya kira ini sudah matang. Dan keputusan sebuah lembaga bukan karena saya ketua DPR tidak bisa menggolkan itu. Karena ada faktor-faktor hal-hal yang perlu kita bicara di dalam tadi anggaran saya dengan Pak Asif waktu itu. Tentu ini adalah hal yang di luar ini untuk kesejahteraan yang lain. Tentu ini saya kira masalah kebijakan saya kira tidak bisa. Ketua DPR kenapa nggak nikahkan? Kita bicara makanya tadi ketulusan. Sampai hari ini saya dengan Pak Asif masih melakukan suatu kinerja yang baik. Jadi saya kira tidak semudah itu Bapak. Saya kira dengan ketua DPR kok nggak bisa menggolkan. Iya, maksud saya memang kita tidak sedang bicara kebijakan. Iya. Bukan mudah atau tidak. Bagaimana memperjuangkan itu kalau memang Bapak melihat itu penting. Ya, waktu itu kita anggarannya itu kan sangat terbatas Bapak. Sementara masukan-masukan itu luar biasa. Apakah besok tidak terbatas? Kita akan usahakan untuk tidak terbatas. Apakah itu mungkin? Mungkin. Mungkin. Karena anggaran itu sangat terbatas. Mungkin. Sangat mungkin. Kemiskinan rata-rata adalah di daerah-daerah perbatasan PTM, Mawang. Kenapa satu? Mungkin pejabat orang jarang ke sana, yang sana juga takut ke sini. Jadi saya akan memfokuskan nanti untuk pembangunan infrastruktur
di daerah-daerah tertinggal yang berbatasan dengan kabupaten lain. Contoh sekarang Pring Surat saja dulu minus, sekarang lebar, banyak pabrik, kemiskinan berkurang. Terus yang kedua, yang saya katakan tentang dari 6,7 tadi, kenapa dibelanjakan kok cuma sedikit gini? Jadi ada istilah cepak-cepak, kebu, kupak, isin, ora isin. Kalau rakyat orang cepak-cepak kalau bupati, rakyat orang cepak-cepak kalau DPR, bagaimana masalah permasalahan dia mau dapat kita selesaikan? Makanya saya membuka sistem transparansi anggaran. Rakyat semuanya bisa datang ke tempatnya pendopo. Bagaimana semuanya bermusyawarah? Ada anggaran berapa? Dicake bareng-bareng. Bicara anggaran, bicara perencanaan itu bicara sistem, bicara aturan main. Seolah-olah aturan itu akan Bapak ubah semua sehingga seolah-olah menjadi mudah. Apakah akan seperti itu? Begini, semuanya sudah ada aturan, sudah ada bapeda, sudah ada undangan. Maksudnya sekarang rakyat itu pengen diuangin, Pak. Tidak butuh orang pinter itu ingkraan, Pak. Banyak sekali. Bisa berpikir, berani bertanggung jawab. Itu kan rakyat sekarang mau mengungkit rakyat. Ya itu kan harus ada komunikasi. Kalau rakyat tidak unek-uneknya tersalurkan, demo. Temanggung sumbu pendek. Nah ini perlu diperhatikan. Iya, saya masih lanjutkan mengenai topik yang sama. Sebetulnya ketika kita bicara mengenai persoalan anggaran dan aspirasi, sebetulnya aturan itu sudah ada. Ya. Dari Musrenbang Desa sampai Musrenbang sudah ada. Tetapi faktanya rakyat sekarang sudah apatis. Pertanyaan saya lebih lanjut berkaitan dengan kalau Bapak nanti terpilih, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki sebuah sistem proses perencanaan yang rakyat tidak apatis? Karena saya cukup punya pengalaman mengenai hal ini juga. Dari zaman dahulu memang rakyat apatis. Kenapa? Karena milik bupati seperti nyuruh motor mogok sesudah jadi dadan. Nah itu. Saya tidak ada sistem nyuruh motor mogok. Tim sukses 5 tahun harus selama 5 tahun itu untuk mengaspirasi setiap permasalahan rakyat. Itu terus yang tahu bahwa kemiskinan ada di pedesaan dan ketika produktivitas pertanian naik, masyarakat miskin tetap banyak di pedesaan karena sebagian besar masyarakat desa adalah buruh tani. Maka ketika kondisi seperti itu kita harus melakukan pemberdayaan masyarakat, memberikan nilai tambah pada industri pertanian. Misalnya di daerah Gesing ada industri artisan aroma misalnya, itu dengan adanya industri-industri yang meningkatkan nilai tambah hasil pertanian maka akan banyak tenaga yang terserap di situ. Jadi masyarakat desa tidak hanya jadi buruh tani, tetapi juga bisa menjadi pelaku industri kecil ataupun menjadi karyawan dari industri kecil. Nah itu akan menjadikan masyarakat di pedesaan barangkali kemiskinan akan mulai berkurang dari situ. Ya, maaf, sedikit termeso. Apakah Bapak tahu jumlah penduduk yang kecamatan mana yang paling banyak penduduk tidak sejahteranya? Saya kira di daerah utara. Utara itu mana? Karena utara itu Semarang termasuk juga utara. Kita bicara konteks Temanggung, jadi kalau utara itu berarti Treten. Ya, saya bicara kecamatan. Ya, Treten kecamatan. Bapak tahu ada berapa kecamatan di Temanggung ini? 20. Dan 20 itu sebut salah satu yang penduduk prasejahteranya paling banyak. Kalau sudah kampanye mestinya tahu. Salah satunya Gemawang. Di Gemawang. salah. Ternyata tidak. Nah, saya ingin lanjutkan. Jadi tentu saya ingin menjadi lebih tahu ketika kita bicara kemiskinan, kita mesti tahu di mana yang paling banyak. Artinya logikanya seperti ini. Masih ada waktu 1 menit, saya akan perdalam yang tadi Bapak katakan. Bapak bicara mengenai UKM, menjadi salah satu jalan keluar untuk mengatasi kemiskinan. Dan cadangan memang yang paling banyak di antara semua kecamatan yang ada. Ada persoalan dasar ketika kita bicara UKM. Ada 2 hal. Selain kemudahan adalah tidak ada akses atau sangat sulit akses ke lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan. Apa yang akan Bapak lakukan? Yang menjadi masalah selain permodalan adalah akses pasar. Yang permodalan barangkali kita bisa akan mengalokasikan modal buat mereka, dan akses pasar kita akan memberikan
kesempatan bagi industri kecil di desa-desa untuk bisa menjual produknya di pasar-pasar swalayan di Temanggung. Selain itu, kami memang punya visi untuk menjadikan Temanggung sebagai destinasi wisata. Ketika banyak orang luar datang ke Temanggung, dia akan belanja, dan salah satu yang akan menghidupkan adalah belanja dari orang-orang Temanggung, sehingga industri kecil, industri kreatif juga akan maju. Namanya seluruh warga Temanggung dimanapun Anda berada. Tanggal 26 Mei 2013, kita akan membuat sejarah untuk Temanggung 5 tahun ke depan. Tidak hanya bagi pasangan calon, tetapi bagi kita semua warga Temanggung. Untuk itu, mari pada tanggal 26 Mei 2013, seluruh warga Temanggung yang sudah punya bilik hadir di TPS untuk menentukan pilihan siapa yang nanti berhak menjadi Bupati Temanggung 2013-2018 akan kita tentukan tanggal 26 Mei 2013. Hasil perhitungan suara secara resmi nanti baru diketahui tanggal 1 Juni 2013. Untuk itu, mari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberi kita kekuatan, kemudahan, kesuksesan, kelancaran untuk dapat melaksanakan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Temanggung tahun 2013 dengan sukses tanpa ekses. Kepada pasangan calon, KPU beserta seluruh jajarannya dengan PPK, PPS, dan KPPS menjamin tidak akan ada kecurangan dari penyelenggara pada Anda semua. Selama acara kampanye sampai debat ini dilaksanakan, apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya, Ketua KPU Kabupaten Temanggung, mewakili seluruh penyelenggara pemilu Kabupaten Temanggung, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Temanggung! Tahun 2013, pemilu kada Temanggung, memilih bupati dan wakil bupati yang jujur.